Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para tulab kelas 11 IPA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, ya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang ittiba kepada beliau hingga akhir zaman. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan selanjutnya dari bab hudud. Dan kita masuk ke pembahasan jaraimul hudud yang pertama, yaitu zina. Nah, taib di sini Syekh Badawi langsung menjelaskan apa hukum dari zina. Nah, zina hukumnya adalah haram. Ya, zina hukumnya adalah haram, wa huwa min akbaril kabair, dan dia adalah di antara salah satu dosa-dosa besar. Ya, di antara salah satu dosa besar. Bahkan dalam Islam nyawa seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan kecuali kepada 3 orang. Ya, jadi hukum asal darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan kecuali karena 3 hal. Yang pertama ats-tsayyibu zani, yang kedua an-nafsu bin nafsi, dan yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Nah, di antara orang muslim yang boleh ditumpahkan darahnya adalah orang pezina yang sudah muhsan. Kemudian yang kedua adalah pelaku pembunuhan di kisos. Kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad. Nah, maka karena besarnya dosa zina, dia halal untuk ditumpahkan darahnya karena sebab dosa zina tersebut. Tapi di sini kita lihat Syekh meninggalkan sebuah pembahasan penting, yaitu pengertian dari zina. Nah, apa itu zina? Ya, dijelaskan dalam buku Al-Imta' Syarah Matan Nabi Suja. Dijelaskan arti zina adalah ilajul mukallaf hasyafatahu fi farjin muharramin li'ainihi fi nafsil amr mushtahiyan tab'an ma'al khuluwi ani syubhah. Nah, taib, ini pengertian zina. Ya, zina secara bahasa artinya adalah al-wata'u, atau artinya jima. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah ilajul mukallaf hasyafatahu,
fi farjin muharramin li'ainihi fi nafsil amri mushtahiyan taba'an ma'al khuluwi 'ani syubhah. Yaitu masuknya zakar seorang mukallaf di farji wanita yang haram baginya li'ainihi. Li'ainihi fi nafsil amr ya mushtahiyan taba'an ma'al khuluwi 'ani syubhah. Ya, jadi apa itu pengertian zina? Yaitu memasukkan zakar ke dalam farji wanita yang memang haram hukumnya, ya, haram baginya, tidak halal baginya, atau wanita ajnabi, wanita yang asing. Kemudian mushtahiyan taba'an, ya, yaitu maksudnya mushtahiyan adalah yang memang secara umum itu akan membangkitkan syahwat, ya. Kemudian ma'al khuluwi 'ani syubhah, dan lepas atau tidak ada syubhat di sana. Maka di sini ada 4 qaid. Ada 4 syarat sesuatu tadi dikatakan adalah zina. Yang pertama mukallaf, ilaju mukallaf hasyafatahu. Yang melakukan zina adalah orang yang mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf adalah baligh dan aqil. Ya, orang yang sudah baligh dan juga orang yang berakal. Maka di luar dari dua itu seperti anak kecil atau orang gila melakukan hal ini, maka dia tidak dikatakan berzina. Dan apa yang dimasukkan yaitu hasyafah, bagian zakar, ke dalam farjinya wanita yang jelas bukan halal baginya. Ya, berarti kalau wanita tadi halal seperti istri atau budak perempuannya, maka itu bukan dikatakan zina. Kemudian li'ainihi, ya, maksudnya apa li'ainihi? Yaitu memang haram secara hukum zatnya, haram wanita tadi. Secara asal wanita tadi adalah orang yang tidak halal baginya secara zatnya, secara ainnya. Maka dikeluarkan dari sini adalah kalau dia muharramun li'arid. Muharram, haram karena sebab-sebab tertentu. Contohnya apa? Contohnya menjima atau menggauli istri ketika sedang haid, atau ketika sedang ihram, atau ketika sedang melakukan puasa wajib, baik itu puasa qadha, puasa Ramadan, atau puasa nazar. Nah, di saat itu memang berjima dengan istri kita itu diharamkan. Kenapa? Karena ada arid atau ada penghalang yang menyebabkan jima di sana menjadi terlarang. Akan tetapi jima yang terlarang tadi ketika dilakukan sekalipun maka tidak disebut sebagai perbuatan zina. Kenapa? Karena dia melakukannya kepada wanita yang halal baginya dan bukan wanita yang haram baginya. Mushtahiyan taba'an, ya, tentu dilakukan dengan manusia, ya, maksudnya dengan dilakukan jima tadi kepada manusia dan bukan kepada hewan, ya, atau kepada mayat. Wa'al khuluwi 'ani syubhah, tidak ada syubhat di sana. Apa maksudnya syubhat di sini? Ya, contoh kasus syubhat adalah orang yang tidak sengaja menggauli wanita yang dia kira adalah istrinya. Nah, kenapa bisa terjadi? Bisa. Ya, contohnya begini, misalnya ada orang namanya Sulaiman, ya, dia punya saudara namanya Sulaiman dengan Yazid misal. Ya, Sulaiman dengan Yazid. Sulaiman ini menikah dengan wanita namanya Sarah, dan Yazid menikah dengan wanita namanya Salma. Nah, di sebagian negara itu ada pernikahan yang saat akad nikah itu pihak laki-laki tidak mengetahui wajah dari istrinya, mungkin karena menggunakan cadar atau yang lain. Di sebagian negara ada demikian. Ya, di sebagian negara ada kasus demikian. Sehingga kebetulan pernikahan tadi diadakan di suatu rumah, dan istri dari dua orang tadi itu memang tinggal di rumah yang sama. Di rumah yang sama, hanya beda kamar. Nah, qadarullah ternyata misalnya lampu pada malam itu lampunya mati. Waktunya mati. Lalu si Sulaiman yang harusnya ke kamar istrinya yang bernama Sarah malah ke kamar istri saudaranya yang bernama Yazid. Yazid itu punya istri namanya Salma. Maka Sulaiman ternyata salah masuk ke kamar Salma, dan sebaliknya Yazid masuk ke kamar Sarah, sehingga tertukar. Karena memang sejak awal mereka tidak mengetahui secara pasti, secara jelas wajah dari istri mereka, sehingga terjadilah hubungan jima di malam pertama yang mana mereka salah orang.
Yang begini dikatakan sebagai syubhat. Ya, yang namanya syubhat, sehingga kejadian ini tidak bisa dikatakan sebagai zina. Begitu pula contoh syubhat yang lain adalah ketika ada seseorang yang menikah mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bolehnya menikah tanpa wali. Yang jelas ini bertentangan dengan dalil Nabi SAW, la nikaha illa biwali, la nikaha illa biwali. Jadi aslinya pernikahan tanpa wali itu pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur mengatakan tidak sah. Akan tetapi ada misalnya orang tertentu ini mengambil pendapatnya Abu Hanifah, jadi dia menikah dengan tanpa wali, maka pernikahannya ini pernah dikatakan nikah syubhat. Jika dia terjadi hubungan jima karena pernikahan tadi, itu dikatakan jimaknya adalah karena sebab syubhat, tidak bisa dikatakan zina. Nah, jadi jika terpenuhi semua syarat tadi, maka bisa dia dikatakan sebagai yang namanya perbuatan zina. Maka jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tadi, ya, misalnya melakukan adalah anak kecil atau orang gila, ya, atau dia tidak melakukan sampai memasukkan zakarnya ke farji wanita, ini tidak dikatakan sebagai zina. Naam. Lalu di sini dikatakan dalil tentang haramnya zina, ini masyhur ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan yang lain. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu dzambi a'zam. Abdullah bin Mas'ud bertanya sama Nabi, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi pun menjawab, dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan Allah menciptakan dirimu, artinya syirik. Kemudian apalagi dosanya yang besar? Kata Nabi, antaqtula waladaka makhafatan an yut'ima ma'aka. Ini membunuh anakmu karena khawatir takut miskin. Ya, jadi dosa yang kedua adalah membunuh. Kemudian yang ketiga, antuzani bihalilati jarika. Jadi engkau melakukan zina. Jadi dosa pertama yang besar adalah syirik, dosa kedua membunuh, dan peringkat ketiga adalah zina. Nah, peringkat ketiga adalah zina. Baik. Selanjutnya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaznil 'abdu hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabu hina yashrab wa huwa mu'min wa la yaqtula wa huwa mu'min. Nah, ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang besarnya dosa zina, termasuk dalil tadi yang saya jelaskan di awal, bahwasanya darah seorang muslim haram untuk ditumpahkan kecuali karena melakukan 3 hal atau 3 sebab, diantaranya adalah yaitu dengan berzina atau orang yang sudah menikah berzina. Aqsamuz zina. Nah, pembagian jenis-jenis zina. Az-zani imma an yakuna bikran au muhsanan. Fa idza zana al-hurru al-muhsan al-mukallafu mukhtaran fahadduhu rajam hatta yamut. Dari hadisnya apa? An Jabir bin Abdullah al-Ansari anna rajulan man aslama ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahaddathahu annahu qad zana fashahida ala nafsihi 4 syahadat fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima wa kana qad ahsan. Nah, perzinahan atau pezina itu ada 2 macam, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Apa syarat seseorang dikatakan zina tadi muhsan? Syarat orang tadi dikatakan pezina muhsan, 1, dia harus orang yang baligh, kemudian orang yang berakal, kemudian orang yang merdeka bukan budak, dan yang ketiga dia melakukan jima setelah melakukan akad nikah yang sahih. Ya, jadi ini 4 syarat dikatakan orang tadi telah muhsan, baligh, berakal, merdeka, dan telah melakukan hubungan jima sebab akad nikah yang sahih.
Nah, jadi ada nikah yang tidak sahih, ada ya, sebab nikah yang karena nikahnya fasid misalnya, nikah tanpa wali ya, atau nikah muhallil misalnya ya, atau yang lain ya, sebab nikah yang tidak sahih ketika terjadi jima karena dilandasi pernikahan yang tidak sah, atau muslimah nikah dengan orang kafir misalnya. Ya, ketika dia telah terjadi hubungan suami istri karena sebab yang nikah yang tidak sah tadi, maka dia belum dikatakan pezina muhsan kalau dia melakukan zina setelah itu. Nah, jadi itu syarat pezina muhsan, dikatakan muhsan. Nah, bagaimana yang ghairu muhsan? Gampang. Ghairu muhsan adalah orang yang tidak terpenuhi 4 syarat tadi, yaitu kalau dia belum balik, kalau dia orang gila, atau dia budak, atau yang keempat dia melakukan hubungan jima karena di atas akad nikah yang tidak sah. Nah, hukumannya apa? Kalau hukuman bagi muhsan yaitu dirajam sampai mati. Ya, dirajam sampai mati. Sebagaimana yang kita ketahui ayat rajam, ya, ayat rajam yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi alkitab fakana mimma anzalallahu ayat rajam. Di antara ayat-ayat yang Allah turunkan adalah ayat tentang hukuman rajam. Kita telah membacanya, kita telah mempraktekannya. Rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Rasulullah melakukan hukuman rajam dan kita pun melakukan hukuman rajam setelah beliau. Dan aku khawatir jika telah berlalu waktu yang lama bagi manusia, maka di antara mereka ada yang berkata, demi Allah kami tidak menemukan ayat rajam, ayat hukuman tentang rajam dalam Al-Quran. Fayadillu bitarki faridatin, dan dia menjadi sesat karena meninggalkan perkara yang wajib yang telah Allah turunkan, yaitu hukuman rajam dalam Al-Quranul Karim. Dan itu adalah hak ala man zana idza ahsana, itu adalah hukuman yang pantas bagi pezina yang telah muhsan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan jika telah ditegakkan bayyinah, bukti-bukti, au kanal habl au i'tiraf, atau karena sebab dia hamil atau karena pengakuan. Nah, jadi ayat rajam itu dulu ada dalam Al-Quran, akan tetapi dinasakh. Ya, dinasakh, cuman hukuman rajam, konsekuensi hukumnya masih tetap berlaku meskipun ayatnya sudah tidak ada. Nah, kemudian dalil yang lain, ya, itu tadi, ya, bolehnya membunuh seorang muslim karena 3 hal, diantaranya ats-tsayyibu az-zani, pezina muhsan. Kemudian yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah tadi saya katakan pezina yang tidak memenuhi 4 syarat zina muhsan. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. 6. Diasingkan selama 1 tahun. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, ini bagi pezina yang ghairu muhsan. Dan ada hadis lain yang menjelaskan bahwasannya selain dia dicambuk 100 kali, baik dia laki-laki maupun perempuan sama saja, dan juga diasingkan selama 1 tahun. Nah, diasingkan itu kemana? Diasingkan ke luar daerah tempat tinggal dia. Minimal jarak diasingkan itu, jarak negeri yang diasingkan, tempat dia diasingkan, minimal jaraknya adalah jarak safar, sekitar 83 kilo atau 82 kilo jarak safar. Maka ketika dia diasingkan ke sebuah daerah yang jarak tempuhnya sekitar 83 kilo atau jarak safar, maka itu pengasingannya disebut sah. Jadi tidak bisa di bawah jarak safar, maka tidak dikatakan pengasingan yang sah. Nah, taib. Haddur raqiq. Nah, haddu ar-raqiq, yaitu had bagi budak. Nah, kan tadi dijelaskan pengertian zina adalah ilaju mukallaf. Ya, ilaju mukallaf hasyafatahu ilal akhir. Dan zina itu dibagi 2 macam, muhsan dan ghairu muhsan. Muhsan adalah 4 syarat: balik, berakal,
kemudian dia merdeka dan melakukan jima di atas akad nikah yang sahih. Selain 4 ini tidak terpenuhi, maka dia dikatakan pezina ghairu muhsan yang hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Maka itu kalau bagi orang yang statusnya merdeka seperti kita. Nah, bagaimana kalau dia pelaku zinanya adalah seorang budak? Maka dikatakan sama Syekh Badawi di sini, idza zana ghairu al-hur, seperti budak laki-laki maupun perempuan. Jika ada orang yang bukan orang merdeka, yaitu budak laki-laki maupun perempuan melakukan zina, fala rajma alaihi, tidak ada hukuman rajam bagi mereka, baginya. Walakin yujladu khamsina jaldah, akan tetapi dicambuk sebanyak 50 kali. Kenapa 50 kali? Dalilnya firman Allah, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Ya, jadi bagi para budak, baik laki-laki maupun perempuan, jika melakukan hubungan perzinahan, maka hukumannya adalah nisf, setengah dari hukuman orang yang merdeka, artinya 50 kali cambukan. Baik budak tadi sudah menikah maupun belum. Ya, budaknya tadi sudah menikah maupun belum. Naam. Ya, jadi budak itu tidak bisa dikatakan muhsan meskipun dia telah menikah, ya, meskipun dia telah melakukan hubungan jima di atas akad nikah yang sahih. Maka ketika dia berzina setelah itu, dia tidak dikatakan muhsan karena tidak terpenuhi syarat apa tadi? Syarat yang hurriyah, yaitu merdeka, maka hukumannya hanya dicambuk sebanyak 50 kali saja. Dari Abdullah bin Ayyash al-Makhzumi, ini dalil dari hadis, amarani Umar bin Khattab fi fityatin min Quraisy fajalatna walaid min walaidil imarah khamsina fi zina. Nah, jadi ini hadis yang mengatakan ada seorang budak wanita perempuan, ya, budak wanita itu melakukan zina, maka dia dihukum cambuk sebanyak 50 kali. Taib. Naam. Selanjutnya, man ukriha ala zina fala hadda alaih. Orang yang dipaksa untuk melakukan zina, mukroh, ya, atau mukrih, ya, dipaksa untuk melakukan zina, maka hukumannya tidak diberikan hukuman had, ya, tidak diberikan hukuman had, karena memang syarat dikatakan zina itu sah, ya, tadi selain syarat yang saya sebutkan di pengertian zina, yang kemudian tambahannya adalah dia mukhtar, ya, mukhtar dan bukan mukroh atau orang yang dipaksa untuk melakukan zina. Kalau dia dipaksa, maka itu tidak dianggap zina sama sekali dan tidak berhak untuk dihukum hukuman had, baik cambuk maupun rajam, karena memang kondisinya terpaksa dan bukan karena kemauan sendiri. Taib. Nah, satu lagi haddu al-bikr, ya. Had bagi pezina yang ghairu muhsan, ya, tadi sudah kita jelaskan, ini penjelasan dalilnya. Yang belum menikah, ya, yang belum terpenuhi 4 syarat berzina muhsan, itu azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Dan dari Zaid bin Khalid al-Juhani qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muru fi man zana wa lam yuhsan jilda mi'ata taghribi jildu mi'atin wa taghribu amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang berzina dan belum berstatus muhsan, maka hukumannya jildu mi'atin wa taghribu amin, diasingkan selama setahun, dicambuk 100 dan diasingkan selama setahun. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa nafyu sanah wa thaybu bil thaybi jildu mi'atin wa rajam. Hadis yang lain dari Ubadah bin Samit, dari beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dariku, Allah telah menjadikan bagi para wanita tadi, para mereka itu jalan keluar
Apa itu? Bagi pezina laki-laki dan perempuan yang belum berstatus muhsan, maka hukumannya adalah dicambuk selama 100 kali dan diasingkan setahun. Sedangkan bagi yang sudah berstatus muhsan, thayyib, maka dia dicambuk 100 kali dan dirajam. Nah, tapi ulama mengatakan, ya, mana yang didahulukan, dicambuk dulu apa dirajam? Ya, itu ada yang mengatakan dicambuk dulu baru dirajam. Tapi juga ada yang menjelaskan bahwasanya tidak perlu dicambuk, hanya cukup dengan dirajam saja, karena hukuman rajam itu lebih besar statusnya daripada hukuman cambuk, sehingga cukup dengan rajam saja tanpa perlu dicambuk terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita akan membahas di pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana cara menetapkan hukuman had. Jadi, kalau kita perhatikan tadi dari pengertian zina yang telah Ustadz tuliskan di sini, itu bisa kita bayangkan betapa susahnya untuk membuktikan seseorang tadi benar-benar telah berzina. Karena memang syaratnya itu berat, ya, itu berat. Bahkan dalam sepanjang sejarah sirah nabawiyah, kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hukuman zina diberlakukan karena memang ada orang yang mengaku sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kisah Ma'iz, ya, dan seorang wanita, dia mengaku telah berzina. Jadi belum ada hukuman zina, had zina ditegakkan karena memang ada bukti-bukti atau bayinah. Karena memang minimal membawa 4 saksi, ya, 4 saksi, dan semua saksi harus statusnya laki-laki, baligh dan merdeka, kemudian juga statusnya orang yang adil, bukan orang yang fasik. Sehingga kalau dilihat dari proses penegakan hukuman had ini, terutama khususnya had zina, itu sangatlah berat. Ya, sehingga kita bisa bayangkan betapa susahnya menetapkan hukuman had zina bagi pelaku zina, karena harus melalui proses syarat-syarat yang cukup berat, sehingga bisa dikatakan hampir-hampir tidak bisa dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti yang ada. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya, apa saja, ya, hal-hal yang membuat had tadi ditegakkan. Ya, faktor-faktor apa saja yang bisa membuat hukuman had tadi ditegakkan. Nah, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Hari ini cukup segini saja. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, ya. Atau langsung hubungi Ustadz via WA. Nah, baik, cukup sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.